Kalau kamu bertanya ke investor yang sudah 10-15 tahun di pasar tentang penyesalan terbesar mereka, jawabannya hampir tidak pernah menyesal tidak beli saham X. Jawabannya hampir selalu tentang kesalahan perilaku. Jual saat panik, beli karena ikut-ikutan, tidak disiplin dengan rencana awal. Kesalahan-kesalahan ini tidak perlu dialami sendiri. Ini daftar yang harusnya dibaca sebelum mulai investasi, bukan setelah rugi. Kesalahan satu, tidak punya tujuan investasi yang jelas. Ini kesalahan yang terlihat sepele tapi berdampak besar. Investasi tanpa tujuan adalah investasi tanpa anchor. Kamu tidak tahu kapan cukup, tidak tahu berapa target yang dikejar, dan tidak tahu instrumen mana yang seharusnya dipakai. Tujuan investasi yang konkret punya 3 komponen. Apa yang mau dicapai, berapa angkanya, dan kapan dibutuhkan. Contoh, dana pendidikan anak 300 juta dalam 15 tahun. Adalah tujuan yang bisa diterjemahkan ke instrumen dan jumlah investasi bulanan yang spesifik. Mau kaya bukan tujuan investasi, itu harapan. Action item, sebelum invest Rp1 pun, tulis tujuan investasi kamu dengan 3 komponen itu. Tujuan yang berbeda butuh instrumen yang berbeda. Kesalahan 2, tidak punya dana darurat sebelum invest. Kita sudah bahas ini di video dana darurat, tapi ini masuk list karena masih sangat umum. Investor yang tidak punya dana darurat dipaksa jual investasi saat darurat terjadi, sering pada waktu yang paling buruk. Skenario yang terlalu sering terjadi, invest agresif, kondisi darurat muncul, kena PHK, biaya medis mendadak, terpaksa jual reksadana atau saham yang lagi turun, realisasikan kerugian yang seharusnya bisa recovery kalau tidak terpaksa jual. Aturannya sederhana, dana darurat 3-6 bulan pengeluaran harus ada sebelum mulai invest jangka panjang. Ini bukan opsional. Kesalahan 3. Invest uang yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Investasi saham dan reksadana saham adalah instrumen jangka panjang, horizon minimal 5 tahun. Kenapa? Karena dalam jangka pendek pasar sangat volatil. IHSG bisa turun 20-30% dalam beberapa bulan. Kalau kamu investasikan uang yang kamu rencanakan pakai dalam 1-2 tahun untuk DP rumah, biaya pernikahan, atau biaya pendidikan yang sudah dekat, dan pasar turun tepat saat kamu butuh uang itu, kamu tidak punya pilihan selain jual rugi. Uang untuk tujuan di bawah 2 tahun, simpan di deposito, reksadana pasar uang, atau SBN retail jangka pendek, bukan di saham atau reksadana saham. Kesalahan 4. FOMO beli di puncak. FOMO, fear of missing out, adalah salah satu mekanisme psikologis paling merusak dalam investasi. Saat pasar sedang bull run dan semua orang cerita untung, tekanan untuk masuk sangat kuat. Dan ini persis saat harga sudah mahal. Data yang konsisten dari berbagai riset behavioral finance. Investor retail rata-rata membeli paling banyak saat pasar di dekat puncak dan menjual paling banyak saat pasar di dekat dasar, kebalikan dari yang seharusnya. Antidote untuk FOMO, DCA, yang konsisten. Invest rutin regardless kondisi pasar. Kamu tidak perlu timing pasar. Kamu hanya perlu tidak beli sekaligus besar saat semua orang sudah euforia. Kesalahan 5. Panic sell saat pasar turun. Ini mungkin kesalahan paling mahal yang paling sering dilakukan pemula, dan ini adalah kebalikan dari FOMO. Kalau FOMO membuat beli di puncak, panic sell membuat jual di dasar. Mekanismenya, pasar turun, portofolio merah kecemasan naik, jual supaya stop the bleeding, pasar recovery, penyesalan. Kerugian yang seharusnya temporary menjadi permanen karena direalisasikan. Data historis IHSG, setiap penurunan signifikan diikuti recovery. Krisis 2008, IHSG turun 50%, lalu naik 300% dalam beberapa tahun berikutnya. COVID 2020, IHSG turun 40% dalam beberapa minggu, lalu kembali ke level sebelum COVID dalam kurang dari 1 tahun. Investor yang tidak jual dan tetap hold selama periode paling gelap itu adalah yang menikmati recovery penuhnya. Yang jual di bawah tidak pernah mendapat return itu kembali. Satu cara konkret untuk melindungi dari panic sell, jangan invest uang yang kamu butuhkan, sehingga kamu tidak pernah dipaksa jual saat pasar turun. Dan jangan cek portofolio terlalu sering. Kesalahan 6. Terlalu sering cek portofolio. Ini yang paling underrated dalam daftar ini. Tapi riset behavioral finance menunjukkan hubungan yang jelas. Semakin sering investor cek portofolio, semakin besar kemungkinan mereka membuat keputusan emosional yang merusak return. Alasannya, dalam jangka pendek, pasar bergerak acak dan volatil. Kalau kamu cek setiap hari, kamu melihat merah dan hijau silih berganti, dan otak manusia meras kerugian 2 kali lebih kuat dari keuntungan yang sama besarnya.
Setiap melihat merah memicu stres yang mendorong keinginan untuk melakukan sesuatu. Solusi, schedule review portofolio setiap 3-6 bulan. Hapus notifikasi harga real time. Invest dan lupakan, dalam artian yang positif. Kesalahan 7, diversifikasi semu. Ini yang paling sering terjadi tapi paling jarang disadari. Diversifikasi semu adalah ketika kamu merasa sudah diversifikasi, karena punya banyak saham atau reksadana berbeda, tapi semua berkorelasi tinggi dan akan turun bersamaan saat kondisi buruk. Contoh paling umum di Indonesia, punya BBCA, BBRI, BMRI, BNI, 4 saham berbeda, tapi satu risiko. Perbankan Indonesia punya 5 reksadana saham dari 5 manajer investasi berbeda, kelihatan diversifikasi, tapi 80% underlyingnya adalah saham-saham IHSG yang sama. Punya saham semua sektor, tapi semua dalam rupiah, tanpa exposure ke aset in. Diversifikasi terbatas pada satu pasar. Diversifikasi yang bermakna lintas kelas aset, saham, obligasi, emas, lintas geografi Indonesia dan global, dan dalam saham lintas sektor dengan karakteristik bisnis yang tidak berkorelasi tinggi. Kesalahan 8, mengabaikan biaya dan pajak. Biaya kecil dalam persentase terlihat tidak signifikan, tapi dalam jangka panjang, efeknya pada compound return sangat besar. Ini sudah dibahas di video reksadana versus ETF, tapi masuk list karena masih banyak yang tidak memperhatikan. Expense ratio reksadana aktif 2% per tahun, ETF 0,1%. Selisih ini dalam 20 tahun bisa menghasilkan perbedaan puluhan persen dari total nilai portofolio. Pajak dividen 10% yang dipotong setiap tahun. Kalau tidak butuh cash menerima dividen dan reinvest, lebih tidak efisien dari tidak menerima dividen sama sekali. Biaya transaksi. Investor yang terlalu aktif trading menggerus return dengan biaya beli jual yang terus-menerus. Action item. Sebelum pilih instrumen, hitung total biaya tahunan, expense ratio, biaya transaksi, dan implikasi pajak. Kesalahan 9. Ikut tips investasi tanpa riset sendiri. Grup WhatsApp, Telegram, media sosial, tips saham beredar di mana-mana. Dan sebagian besar tips ini tidak bisa diverifikasi motivasinya. Apakah yang memberi tips sudah masuk duluan dan mau exit? Apakah mereka punya conflict of interest? Ini bukan paranoia. Pump and dump, di mana sekelompok orang beli saham, ramaikan di media sosial untuk dorong harga naik, lalu jual saat harga sudah tinggi meninggalkan pembeli belakangan merugi, adalah praktik yang nyata dan terdokumentasi di pasar Indonesia. Aturan sederhana, jangan beli saham yang kamu tidak bisa jelaskan bisnis apa yang mereka jalankan, bagaimana mereka menghasilkan uang, dan kenapa harganya wajar di level saat ini. Kesalahan 10, berhenti invest saat pasar turun. Ini adalah kebalikan dari yang seharusnya dilakukan. Pasar yang turun adalah sell. Harga aset yang sama menjadi lebih murah. Investor yang berhenti DCA saat pasar turun dan mulai lagi saat pasar sudah naik kehilangan keuntungan beli di harga diskon. Data simulasi, investor yang konsisten DCA sepanjang periode, termasuk saat pasar turun, secara konsisten menghasilkan return lebih baik dari yang pause saat pasar jatuh. Mental model yang membantu. Kalau harga beras turun 30%, kamu beli lebih banyak atau beli lebih sedikit? Jawabannya jelas. Tapi untuk saham, banyak investor malah sebaliknya. Beli lebih sedikit atau berhenti sama sekali saat harga turun. Kesimpulan, 10 kesalahan ini punya satu benang merah. Semuanya bisa dihindari dengan sistem dan disiplin, bukan dengan kemampuan prediksi pasar yang lebih baik. Investasi yang sukses tidak butuh kamu jadi jenius ekonomi atau bisa baca pergerakan pasar. Investasi yang sukses butuh kamu, punya tujuan yang jelas, punya fondasi yang benar sebelum mulai, dana darurat, proteksi, pilih instrumen sesuai horizon waktu, invest konsisten tanpa terganggu noise jangka pendek, jaga biaya serendah mungkin, jangan bertindak berdasarkan emosi. 6 hal itu, tidak lebih. Action step, review portofolio kamu sekarang dengan daftar 10 kesalahan ini. Ada berapa yang sedang atau pernah kamu lakukan? Satu perbaikan di kesalahan yang paling relevan sudah cukup untuk mulai. Video berikutnya, cara review dan evaluasi portofolio setiap tahun, checklist lengkap yang bisa langsung dipakai untuk audit kondisi keuangan dan investasi secara menyeluruh. Subscribe supaya tidak ketinggalan.